salah satu film absurd permintaan kalian yang berjudul Primitif. Dan tentunya balik lagi dengan saya host yang akan menemani kehidupan gelam kalian, yaitu Faizura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film menarik permintaan kalian. Jadi nikmati sebuat kalian sambil apalagi tuh, yang penting gak nyusahin orang. Oke, dan gimana kabar kalian? Masih aktif seperti biasanya? Ya udahlah, sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan tentang beberapa peneliti yang akan meneliti salah satu suku terkejam di Kalimantan. Bahkan suku tersebut masuk ke golongan suku kanibal gitu. Dan bagaimanakah kisah si para peneliti tersebut? Akankah mereka selamat dengan suku Kalimantan ini? Namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain. Dan intro. One of these days I won't be around. I'll rip my roots up from the ground with wings. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang pria yang sedang berlari ketakutan dan tidak tahu arah jalan pulang. Di tengah hutan, pria yang tidak diketahui namanya ini ternyata dia sedang mencoba melarikan diri dari kejaran suku pedalaman hutan tersebut. Namun usahanya sia-sia ya, karena ketangkep. Beberapa bulan kemudian ada 3 mahasiswa antropologi yang ingin meriset tentang suku pedalaman, dan mahasiswa ini terdiri dari seorang pria yang bernama Amri, seorang wanita bernama Rika, dan pria berkacamata yang bernama Tommy. Ini film jadul kayaknya namanya Tommy semua, heran. Di sini mereka dibantu oleh seorang pemandu yang bernama Pak Bisma dan anak buahnya yang bernama Lahang. Mereka semua sedang menuju ke daerah yang bernama Pangayan. Pangayan sendiri dikatakan berada di Pulau Kalimantan dan daerah itu berada di dalam hutan dengan jumlah penduduk kurang lebih kira-kira 100-150-an orang lah. Dan mereka terdiri dari orang dewasa serta anak-anak. Selamat datang. Oleh-oleh dari kami. Setelah itu mereka mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat sama sekali, yang dimana untuk mengobati anggota suku mereka, mereka akan memanaskan golok di atas bara terlebih dahulu. Lalu golok itu akan dijilat, dicelupin dan gitulah. Yang pada akhirnya seluruh luka akan dijilati juga menggunakan lidah Ki Samsudin. Oh tenan. Malam harinya mereka disuguhkan tarian berbau mistis, dan tarian ini sendiri dilakukan untuk menyambut kedatangan mereka sekaligus melakukan ritual pengikat tali persaudaraan. Ritual ini pun bisa dibilang agak aneh gitu. Pertama-tama 4 orang wanita suku disuruh berdiri dengan kaki mengangkang. Lalu para mahasiswa disuruh untuk melewati kaki ke-4 wanita tersebut. Dan terakhir, mereka juga disuruh untuk minum air putih yang sudah dicampuri dengan tetesan darah. Dan dari sinilah baru diketahui bahwa kedatangan mereka semua ada maksud lain. Karena para mahasiswa itu sebenarnya tidak ingin meriset suku Pangayan, melainkan mereka ingin masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari tahu tentang suku yang ada di awal cerita tadi. Awalnya Pak Bisma masih menolak, tapi tidak lagi setelah ia melihat uang yang ditawarkan oleh Amri. Aku terima tantangan kalian. Alhasil dengan menggunakan rakit, para mahasiswa bersama Pak Bisma beserta Lahang, mereka berangkat masuk lebih jauh ke dalam hutan melalui sungai yang arusnya lumayan deras. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan arus sungai yang tiba-tiba berputar saja. Di sini rakit mereka menabrak batu yang sangat besar, dan akibat hal tersebut mereka terlempar ke dalam sungai. Setelah kejadian itu, Amri, Rika, dan Lahang selamat dari kecelakaan itu. Sementara Tommy dan Bisma, mereka terbawa arus sungai yang kemungkinan besar mereka berdua sudah meninggoy. Singkatnya, setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan kemah orang kota yang dulunya juga datang untuk mencari suku tersebut. Dan baru disadari kemah tersebut ternyata milik profesor mereka serta beberapa anggota timnya. Dugaanmu benar, Amri. Apa yang telah terjadi?
Namun sampai detik ini mereka semua tidak pernah keluar lagi dari dalam hutan, dan tentu saja hal itu membuat mereka bertiga parno setengah mati. Namun tanpa mereka sadari, ternyata keberadaan mereka sudah diawasi oleh beberapa anggota suku misterius. Kemudian dikarenakan hari sudah semakin sore, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Sedangkan Lahang, dia nampak mengamati sekeliling hutan karena sepertinya ia mengetahui ada yang sedang mengawasi. Sementara Rika sendiri sudah masuk ke dalam tenda untuk segera tidur. Namun tiba-tiba, Rika dikejutkan dengan 3 orang anggota suku yang sedang mengintipnya, dan pada saat itu juga sontak Amri dan Lahang langsung datang ke sana. Namun sayangnya, ketiga anggota suku tersebut sudah menghilang. Di sisi lain, Tommy yang ternyata masih hidup, dia sekarang berjalan tanpa arah dengan keadaan kepala dan kaki yang terluka. Dan tak lama kemudian Tommy langsung dibikin ketakutan setelah ia melihat tengkorak manusia yang ternyata tengkorak itu adalah tengkorak milik salah satu anggota profesor, dan hal itu diketahui dari sebuah buku milik anggota tersebut yang bertuliskan bahwa profesor beserta anggotanya ditawan oleh suku kanibal. Sedangkan Amri, Rika, dan juga Lahang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini mereka menemukan berbagai keganjilan. Ya, seperti melihat sebuah gua yang dijadikan tempat penyimpanan bagi mayat-mayat anggota suku. Kita telah menemukan mereka. Sedangkan Lahang, dia harus terkena jebakan dari anggota suku hingga membuatnya langsung meninggoy. Amri dan Rika yang melihat kejadian tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di saat yang bersamaan mereka dikepung oleh belasan anggota suku tersebut, yang dimana dari sini mereka dibawa ke tempat tinggal atau sarang dari suku itu. Seperti orang-orang purba pada umumnya, mereka menyambut Amri dan Rika sambil dibarengi dengan suara dan gerakan yang begitulah aneh sekali. Bahkan, barang-barang mereka sengaja dibongkar. Lalu pakaian Amri sengaja dicobak-cabik hingga menyisahkan dalamannya saja. Dan yang paling aneh, mereka menaiki Amri serta menjadikan ia sebagai kuda-kudaan. Sedangkan Rika yang melihat hal tersebut, dia hanya bisa menangis karena ia tak pernah menyangka bisa terjadi seperti ini. Kemudian Amri dimasukkan ke dalam kandang, sedangkan Rika, dia masih di luar dan diikat di sebuah batu. Di sisi lain, Pak Bisma yang masih hidup dengan gelagak selayaknya orang menyesal. Pak Bisma terlihat menghambur-hamburkan uang sogokan yang sebelumnya ia terima dari Amri. Ya, intinya dia sangat menyesal sudah membawa ketiga pemuda itu ke dalam hutan ini. Sedangkan Tommy yang melihat Pak Bisma dari kejauhan, Pak Bisma yang saat itu berada di sungai disuruh untuk pergi secepat mungkin dari sana, dikarenakan terdapat buaya berukuran jumbo yang ingin memakannya. Namun sayangnya, nasib Pak Bisma harus berakhir sampai di sini dan ia pun harus balik ke lobi. Kemudian Tommy melanjutkan perjalanannya, dan tanpa sengaja ia melihat salah satu wanita dari suku kanibal yang ingin melahirkan. Tapi luar binasanya, wanita tersebut berjuang melahirkan anaknya sendirian, sampai-sampai ia juga memotong ari-ari sang anak dengan mulutnya. Dan dari sini, si wanita tersebut langsung menggendong anaknya tersebut untuk kembali ke gua. Tak lama kemudian, Amri menemukan tulang runcing yang bisa ia andalkan untuk membuka kandang. Dan singkat cerita, setelah lari cukup jauh, mereka pun tiba di air terjun untuk membersihkan diri. Dan dari pengalaman yang mereka dapat, mereka berkesimpulan kalau suku itu harus dimasyarakatkan seperti suku lainnya. Dan satu hal lagi, mereka juga tidak menganggap suku tersebut sebagai komplotan musuh. Waktu selesai berbincang, perjalanan kembali dilanjutkan. Dan mereka bertiga menyadari adanya sebuah sungai yang menuju ke suku Pangayan. Namun lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh puluhan anggota suku kanibal yang dari tadi sudah mengintai mereka. Alhasil, mereka pun dikejar-kejar tanpa henti hingga membuat mereka terkepung. Di sini Amri menyuruh Tommy untuk membawa Rika, sementara dirinya mencoba untuk melawan anggota dari suku tersebut. Ya, sebenarnya beberapa anggota suku berhasil dilawan oleh Amri.
Namun sialnya, Tommy malah ditombak dari kejauhan oleh kepala suku dan gak ada cara lain selain Amri harus melawan kepala suku tersebut dan kali ini menggunakan palu bermata batu. Dan singkatnya setelah kematian kepala suku, para anggota pun akan terus mengejar ketiga mahasiswa tersebut. Namun untungnya, Amri dan Rika masih sempat menyeberang sungai dan para anggota suku tidak lagi mengejar. Dan dari sini ketahuan bahwa suku tersebut sangat-sangat menyadari batas wilayah mereka, yang pada akhirnya Amri, Rika, dan Tommy berhasil kabur menggunakan rakit. Namun apa boleh buat, perjalanan Tommy harus berakhir sampai di sini, dikarenakan ia sudah terluka cukup parah sedangkan Amri dan Rika selamat lalu tamat. Oke, seperti itulah story film Primitif, dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya distoryin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.